Oke, kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mulai ya Kak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Bu Nyai sudah hadir. Bunda MC juga sudah hadir. Sekarang di ayat 27 ya Kak. Kemarin belum selesai. Baik. Taruh, perangkatnya belum siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ustazah Bunda MC. Kalau jenengan panggil Ustazah, saya juga panggil Ustazah. Ya biar sama-sama inpas. Baik. Terima kasih yang sudah membagikan live. Kira saya hari Senin ini, saya mau puasa. Nggak taunya hari Ahad. Tapi belum sarapan jadi bunyi perutnya. 58 ya kemarin. Kita di 25 260. Alladzi ruzikna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Berarti 58 ya. Kaifa takfuruna billah. Halaman Ayubsidu nama fil ardi sampai ayu sholat kemarin. Terima kasih yang sudah hadir kemarin ya. Kita bahas ini bentar. Nanti ada yang protes nggak boleh ditindihin Qurannya. Bentar. Baik. Ayu sholat. Anna ini adalah huruf masdariyah. Kemudian yusola adalah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an masdariyah. Dia itu fi'il mudhari mazhul. Kemudian di sini ada domirnya yaitu huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il. Kenapa? Karena depannya biasa jadi ada isim yang rofa. Langsung kita lihat di depan ada isim yang rofa, ternyata tidak ada, maka huwa menjadi apa? Bukan fa'il karena ini mazhul, menjadi naibul fa'il. Masih kemarin ada kawan yang ikut bergabung dan beliau menjelaskan dengan baik. Masya Allah, ya baik. Jadi kalau kita lihat ini ayu sholat, dikira kita ini kan ternyata ini yusola kan berarti duma awaluhu wa putiha bada. apa bu? Qabla akhirihi. Jadi yusolu ini berarti majhul, fi'il mudhari majhul. Baik, berarti huwa ini menjadi naibul fa'il. Kita bacakan i'rabnya. Yusola. Yusola itu fi'il mudhari mansubun bi'an wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiruhu
mustatirun jawajan takdiruhu huwa. Kemudian wal jumlatu silatu mas. Nah, ini namanya silah. Silah namanya silah apa? Silah masdariyah, karena kalau sesudah an masdari itu nanti ketemunya adalah silah masdariyah. Ini namanya huruf mausul, Kak. Yang kemarin kita bacanya isi mausul ya. Ini namanya huruf mausul. Kalau huruf mausul itu tidak membutuhkan aid. Kalau isi mausul membutuhkan aid. Buyang nggak buyang? Baik, terima kasih yang sudah tetap layarnya. Saya ini kan dulu. Baik. Kemudian ayusola ini ditakwil isim yang apa? Ditakwil isim yang nasab. Sebagai apa? Sebagai badal dari ma. Ini yang kemarin takdirnya apa? Oh, ini. Nah, kemudian habis itu. Oke. Kita ulangi, yang ini lebih jelas. Ayyusola an ini huruf masdariyah, yusola fi'il mudhari majhul yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah. Naibul fa'ilnya apa? Naibul fa'ilnya huwa. Kemudian yusola ini adalah silah masdariyah. Ya, karena habis an ini pasti ada ketemu silah masdariyah. Baik. Kemudian an plus silah masdariyah itu ya ditakwil isim yang nasab sebagai badal dari ma. Jadi gimana iniannya? Kenapa ini kayak gini? Kemarin kita sudah di ini kan. Jadi wajannya ikut af'ala. Berarti ausola, iya kan? Af'ala berarti wajannya ausola. Di mana kita mendapatkannya? Di tasrif. Nah, buku yang mempelajari tasrif itu yang sering jadi pegangan wajib anak-anak pondok. Sekalipun kita enggak mondok, kita juga boleh memilikinya dan bahkan harus memilikinya untuk kita belajar syarab. Misalnya ini kenanya ini af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun. Terus yang nah ini kenanya ini kan ini misal wawi. Di tempat saya lagi hujan dari semalam sampai sekarang. Tempat kalian gimana? Alhamdulillah dikasih hujan. Ya, ini misal wawi ini kan. Berarti au ada, berarti au sola ya kan? Au sola yusilu. Isolan ya kan? Isolan ini namanya isolan. So-nya panjang. Berarti ini isolan. Kemudian ditambah apa? Ditambah naibul fa'ilnya ini. Apa? Naibul fa'ilnya adalah huwa. Kalau dia dalam posisi karena diidofakan berarti domir mutasil ya kan? Domir mutasil menjadi hu. Ya, isolahu gitu Kak. Ada yang pusing nggak? Pusing. Baik. Jadi itu kita harus tahu posisinya. Ngapain sih bu? Kok digitu-gituin? Kenapa? Karena ini memang fungsi an masdariyah tuh seperti itu. Jadi an adalah membentuk masdar muawwal. Ada bentukan masdar muawwal gitu. Ayusola an huruf masdariyah, yusola fi'il mudhari majhul yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah. Kemudian dengan naibul fa'ilnya huwa seperti ini. Nah, ini yusola adalah silah masdariyah. Silah masdariyah kenapa? Karena sebelumnya ada an gitu Kak. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya kan? Ada an. Iya. Ada an, kemudian dinasabkan kan yusola. Nah, yusola ini sebut silah masdariyah. Silah yang jatuh sesudah an masdariyah namanya silah masdariyah. Silah yang jatuh sesudah isi mausul namanya silah mausul gitu. Nah, ini juga kan termasuk ini huruf mausul iya, tapi beda. Kalau isi mausul itu butuh aid, nanti dicari sampai ketemu aidnya. Kalau misalnya ini bentuknya adalah huruf mausul, salah satunya adalah maya masdariyah, itu nggak perlu cari yang aidnya. Baik. Oke.
silah masdariyah. Baik. Kemudian karena ini bentukannya majhul, kita ini lihat naibul fa'ilnya adalah huwa. Kalau kita bentuk takdirannya ini saya kasih lihat. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar bentukan gitu. Nah, kayak ini tuh kan ayu sola. Nanti kita lihat masdar bentukannya apa. Nah, masdar bentukannya itu karena dia ikut wajan ala, berarti ayu solam di apa namanya, ayu 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 dari ayu silu jadi ayu sola, berarti masdar ya. Nah, masdarnya ada yu idu iadan. Nah, lihat nih Kak, iadan. Kalau iadan kita nulisnya gimana? Masukin wawu sod lam, jadi gini, wah itunya kenapa kok nggak ada wawunya, karena ini misal wawi ya kan Kak. Ikutannya jadi ikut wajan ini pokoknya, bukan nggak peduli ya. Ikut wajan ini aja, iya, isolan ya kan. Nah, isolan. Baik, ini masdar muawal ditambah apa, karena ini dari masdar muawalnya itu bentuknya adalah dari fiil majhul, maka ini namanya di sini ada naibul fa'il ya kan. Naibul fa'il kalau dalam bentuk dia itu posisinya diidofahkan berarti zer kan. Domir mutasilnya apa? Hu ya kan. Iya, berarti ya. Sini kasih lihat domir mutasil. Domir mutasil yang mana? Domir mutasil yang ada di naibul fa'ilnya ini apa? Huwa. Kalau huwa berarti hu. Kalau misalnya dia itu anta jadi apa? Kalau anta jadi apa? Bu Uun hadir teh. Masya Allah. Ya Bu Uun ini Masya Allah luar biasa. Ibu yang hebat. Berarti kalau ini udah isolan kita gabungkan jadi isolahu gitu Kak. Isolahu. Ngapain sih harus cari kayak gini? Ini dari sini kan ditakwil isim yang nasab sebagai badal dari ma, atau bisa juga ini badal ya. Ada lagi ini sebagai badal. Kalau badal berarti dia itu isolahu. Kenapa ini fathah? Karena badalnya itu ma. Badalnya ma-nya ini adalah maf'ul bi. Kalau maf'ul bi tadi tuh bentuknya kan ini maf'ul bi ya. Kalau maf'ul bi bentuknya apa kan? Nasob. Berarti ini juga harus nasob. Ada satu lagi. Kalau misalnya gimana Kak? Kalau misalnya ada yang bilang itu jar, betul juga karena dari apa? Dari badalnya hi. Ikan iya, ma amarallahu bihi. Nah kan ada hi kan, bihi gitu kan Kak ya. Nah bihi ini ntar kita lihat Qurannya, barangkali belum paham. Lari-lari kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wati. Ya, badal itu pengganti ya. Sini nih. Saya sudah sematkan ininya ya, Al-Qur'annya, mushaf i'rabnya ya Kak ya. Tadi lihat produknya, kita ambil yang sedang dulu yang kita pakai sekarang. Ini harganya 99.000. Boleh lihat di masing-masing akun bisa jadi berbeda, dan itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu akan apa namanya tuh? Akan mendapat diskon masing-masing gitu loh, tergantung akun TikToknya masing-masing. Baik, oke, makasih ya yang sudah check out kemarin, dan saya mendapat komisinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Barakallahu fikum, semoga manfaat.
Ya, jualan itu yang manfaat. Baik. Kan gini, alladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Nah, ini bihinya ini, Kak. Nah, bihi. Jadi ayusola itu ditakwil isim yang nasab sebagai apa? Sebagai badal dari ma. Kalau sebagai badal dari ma, dia akan takdirnya apa? Isolahu. Tapi kalau dia badal dari hi, jadi apa? Ayu sholatnya jadi apa coba? Nah, ini isolahu ya kalau dia badal dari ma. Kemudian kalau misalnya dia badal dari hi, ini kan tulisannya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya itu ya badal itu pengganti dari sini kan Kak. Ma amarallahu bihi gitu kan, bihi ya kan, nih panjang. Ma amarallahu bihi, nya panjang, biasanya ditulisnya ke bawah ya. Nah, kalau yang ini tulisannya kan an yu sola, an yu sola. Nah, ini ditakwil isim yang apa? Bisa ditakwil isim yang nasab sebagai badal dari ma. Terus juga bisa juga ditakwil sebagai isim yang apa? Isim yang jer sebagai apa? Badal dari hi, iya kan? Dari hi itu ya. Bihi gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya dia isi yang jer bukan isolahu tapi apa? Kalau gitu bisa juga ya, bisa juga bisa juga apa? Isolahu berarti bisa juga apa Kak? Nah ya. Salah. Sebentar. Isolihi gitu Kak. Nah, itu bisa bandingkan nanti. Ada beberapa apa namanya tuh? Ada beberapa yang kita perhatikan kalau dalam hal i'rab, kalau bisa jadi ini kedudukannya ini, bisa jadi kedudukannya ini, kita harus apa? Tak saling mengakui karena apa? Kadang itu berbeda tetapi tidak membuat makna itu ini hilang gitu kan Kak. Baik. Terima kasih barakallahu fikum yang sudah hadir. Alhamdulillah ada 13 juta orang. Oke. Sekarang berarti ma amarallahu bihi ayusola sudah ya Kak ya. Yusola berarti yang ayusola ini sebagai fi mahali nasbin badalun min ma. Ayusola ini juga bisa fi mahali jarin badalun min ha. Ya min ha dari bihi ini nih, ha yang iya baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ayatnya. Kita baca. Wa yufsidu, wa-nya ini huruf, yufsidunya fiil madi apa mudhari? Di sini ada dot berarti mudhari. Kita besarin biar kelihatan. Ada dot berarti dia fiil mudhari. Fiil mudhari, ya kan ini ada dot ya, fiil mudhari. Kemudian ada ro berarti fiil mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa?
Subutunun. Baik, subutunun. Kenapa? Li'annahu af'alul khomsa. Enggak, ini napa nggih? Ini bahas nahu pemula, langsung penerapannya dalam ayat, Bapak. Kebetulan Kak saya itu affiliate jualan kitab mushaf i'rob. Nah, ini kitabnya yang di sini ada ayatnya, kemudian di sini ada kisi-kisi i'robnya, dan ini ada terjemah perkata. Baik. Cilacap kulon kata. Lah niki anu nggih, rencang kula teng gene napa pengajian Ustaz Sugiono leres mboten? Wa yufsiduna, wa-nya ini huruf, yufsiduna fi'il mudhari, ini ada dot ya Kak ya. Fi'il mudhari ro, kalau ro tuh rofa. Fi'lun mudhari'un marfu'un gitu. Kemudian fa'ilnya mana? Ada fa'il di sini, ada domir. Yufsiduna, domirnya apa? Ya, domirnya adalah hum, maka hum itu langsung jadi fa'il. Maka kalau diterjemahkan, dan mereka membuat kerusakan, gitu. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan. Subutun nun itu apa? Nunnya itu tetap kakak, tidak berubah. Ada nunnya gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya fi'il mudhari yang ini, yang af'al khamsah itu ketemu sama huruf apa namanya? Yang dia itu menasobkan. Ya, sebentar ya. Kita lihat nahunya, kita pas membahas i'rob nasob. Nah, ini Kak. Saya kecilkan. Malah nggak bisa, sebentar ya. Masya Allah, malah nggak bisa. Sebentar, ini napa nate teng Sugian Duti. Sugian tuh napa ge? Kulo malah mboten ngertos Sugian. Ya, baik. Itu jadi kalau ini namanya fi'il mudhari yang rofa. Nah, kalau ada fi'il mudhari yang nasab seperti ini. Nah, ada huruf nasabnya. Nah, ini kan. Nah, ini harfu nasab. Ini nanti fi'il mudhari yang nun. Nah, fi'il mudhari yang nun nasab, tanda nasabnya apa? Yusola. Yusola, tanda nasabnya fathah. Iya, karena apa? Termasuk fi'il sahih akhir gitu. Ihya ulumuddin. Batan ngertos sih. Ihya ulumuddin nama kitab. Nah, kalau ini fi'il mudhari yang rofa, ya, tanda rofanya apa? Subutunun. Subutunun apa? Tetap ada nun. Karena kalau dia dalam posisi nasab, kayak tadi ditambahin nasab itu, kan tadi fathah ya. Ini kok anu banget. Sebentar. Nggak bisa dikecilin. Ya Allah. Nggak apa-apa. Malah nggak, ngelag. Nah, ini subutunun, misalnya ini kan. Nah, ini subutunun. Nah, yadhabani. Nunnya tuh ada nih Kak nih. Nunnya ada. Ya. Ini namanya af'al khomsah. Ini fi'il yang 5. Af'al khomsah. Kalau af'al khomsah itu apa? Kalau dia itu rofa, contohnya yadhabani. Nah, itu namanya subutunun. Tandanya subutunun. Nah, ini kalau dalam posisi nasab, lan yadhaba. Nah, ini Kak, lihat. Lan yadhaba. Kan tadi yadhabani, ya kan? Sekarang dalam posisi yang nasab. Lan yadhaba. Nunnya hilang gitu. Namanya apa coba? Hadfununi gitu. Hapus nunnya. Iya.
hapus nunnya. Sekarang kita cari yang i'rabnya untuk af'al khamsah dalam posisi yaitu jazm. Nah, kita masukin lam. Lam yadhaba. Nah, ini hilang nunnya juga. Berarti ini hadzfun nun. Itu tandanya. Hilangkan nun. Masya Allah. Betul. Ya. Beda kalau dia dalam posisi apa? Dalam posisi sebagai fi'il mudhari sahih akhir, ya. Al-mudhari'u sahihul akhir. Ini misalnya yasrobu. Ini rofa. Tandanya apa? Alamatnya itu apa? Dhammah gitu. Berarti yang tadi misalnya yad. Misalnya apa? Yusilu, itu asalnya kan yusilu, berarti tandanya kan dhammah gitu. Nah, sekarang kalau lan. Ya, lan yasroba. Lan yasroba itu apa? Dalam posisi mansub, ya kan? Mansub, ya, nasab. Lasroba. Tandanya apa? Fathah. Kalau sahih akhir tandanya fathah. Kalau af'al khamsah hilang huruf nun gitu, Kak. Baik. Terus kemudian sekarang dalam posisi majjum, ya. Dia itu dijazmkan. Kalau dijazmkan pakai huruf jazm, lam yasrob. Lam yasrob. Ini akhirannya itu tandanya itu alamatnya adalah sukun. Ya, tandanya sukun. Tuh, sukunnya mana? Ini nih, Kak, nih. Nih, tandanya sukunnya ini. Masya Allah. Iya, tanda jazmnya adalah sukun. Harus dihafal? Enggak. Diapain terus? Harus diulang-ulang gitu. Makanya belajar terus sampai akhir. Akhir apa? Akhir hayat kita gitu, Kak. Lanjut ya. Ini nggak bisa bergerak, tuh kan, nggak bisa bergerak. Saya kenalkan dulu mushaf yang saya pakai itu namanya mushaf i'rab. Yang tadi ukuran kecil, sedang ya. Ukurannya sedang, yang saya tempatkan itu etalase 1, itu ukurannya 20 panjangnya, lebarnya 14. Tapi kalau yang satunya lagi yang besar, yang ini mushaf besar i'rab, ini bagi kita yang sudah agak sepuh itu pakai mushaf besar ini. Oke. Itu harganya 169, tapi tergantung akun masing-masing ya. 169. Dia itu ukurannya panjangnya 30, lebarnya 20. Jadi ya 2 kali lipat yang aku pegang ini gitu, Kak. Baik, lanjut ya. Fil ardi, fi huruf jar, al ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Baik. Ulaika. Nah, ulaika ini karena ini adalah isim apa? Isim isyarah yang berada di awal kalimat. Isim isyarah termasuk apa? Isim ya. Abni ya. Makasih Kakak, bahagia, Masya Allah. Sehat walafiat, Masya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Ulaika. Iya, tempatku itu tap oranye jarang banget yang jadi curhat. Nah, ini soalnya room bareng-bareng belajar untuk nahupul mula. Kalau saya nek kalau saya itu ini salah diingetin ya, kalau saya benar bareng-bareng diingetin juga kalau salah lagi. Masya Allah, barakallah, Kak Indonesia. Syukran. Lanjut ya. Ulaika itu adalah isim isyarat berada di awal kalimat sebagai mubtada. Humnya ini imad, harfu imad, penegas. Khasiruna ini khobar dari mana? Ulaika tadi. Khasiruna
orang-orang yang rugi, ya ini khobar. Jadi kalau mengartikannya, ulaika, adapun mereka itu adalah mereka, al-khasiruna, adalah orang-orang yang rugi, gitu loh Kak. Jadi rugi kita kalau memutus apa yang telah diperintahkan Allah untuk disambung, kemudian merusak di muka bumi ini, ya seperti sekarang jadi rusak ya bumi itu. Ya, baik. Karena maksudnya tuh apapun yang sudah dijadikan Allah itu pasti baik. Kemudian manusia merubahnya, maka kenyataannya jadi tidak baik gitu. Makanya ketika ada pemahaman Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sebenarnya itu malah kebalik gitu. Kecuali kaum itu nih, nasib kita sebenarnya baik, tapi ketika kita punya pola, punya tingkah, maka nasib kita jadi tidak baik. Itu waktu saya belajar di tafsirnya. Boleh, yang lain ada yang berbeda pendapat, boleh. Tapi itu maksudnya dalam Al-Quran seperti itu. Tapi malah diartikan kita nggak akan berubah nasibnya kalau kita nggak kerja, bukan itu. Oke, wayubsiduna ini adalah wawunya huruf atop. Kita di sini aja dulu ya. Wayubsiduna. Ini sebenarnya saya sambil baca di ini ya, kitab i'rabnya. Wayubsiduna ini wawunya wawu atop, kemudian wawu atop, al wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Wayubsiduna itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutununi li'anahu minal af'al khamsah. Ya, kemudian di sini ada fa'ilnya. Kalau di dalam kita belajar di metode al-ilan, kita bilang ini ada hum. Ya, ada hum. Kalau hum langsung menjadi fa'il. Isim dhamir di sini hum. Maka di tulisannya itu dan mereka membuat kerusakan. Kalau ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang mengatakan yang jadi ininya adalah wawu jamaah, itu nanti kita akan lihat ini hum sama antum sama nantinya gitu. Maka Ustadz Sugiono itu dikeluarin dulu domir yang ada di sini apa. Yang domir sini adalah hum, maka lanjut kita bilang fa'ilnya adalah hum. Selain huwa dan hiya, itu langsung menjadi fa'il. Huwa sama hiya, lihat dulu depan adakah isim yang rofa gitu. Kalau ini kan hum ya, kalau hum tuh langsung. Baik. Terima kasih yang sudah menambahkan produknya. Masih Kak Opik. Ya, nanti tinggal di check out. Ya, itu yang 106.99, yang 169 dulu itu harganya cuma 100 berapa itu. Sekarang udah naik 10.000 Kak. Iya, mohon maaf ya. Ya itu dari resellernya begitu. Baik. Lanjut ya. Jadi di sini ada isim domir yang keluar yaitu hum, maka kita menerjemahkan mulai dari fa'ilnya dulu, dan mereka membuat kerusakan gitu. Baik, lanjut. Allahumma sholli. Fil ardi, fi huruf jer, al ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ini jer majrurnya itu muta'alik dengan fi'il yang sebelumnya, yaitu muta'alik itu apa? Muta'alik itu terkait. Kalau ada jer majrur atau dzarf madrub itu dicari muta'aliknya mana. Kadang ada muncul, kadang dihapus gitu. Jadi kita harus harus siap sedia untuk melihat bahwa itu masuknya muta'aliknya kemana gitu. Nah ini ulaika. Ulaika itu apa?
Ulai ini isim isyarah mabniun ala kasri fi mahali raf'in sebagai mubtada. Baik. Wal kafu lil khitab. Kafnya ini untuk khitab, harfu mabni alal fathiyah. Oke, sekarang hum. Humnya ini adalah domir munfasil mabniun ala sukun alladhi hurika ila domi maknan ala maknan lil iltiqa sakinain. Ini kenapa? Asalnya hum, Kak. Karena iltiqa sakinain bertemu dua sukun, tadinya hum, ininya juga tuh kan sukun, maka menjadi humul gitu. Paham ya? Ya. Kalau ada dua sukun yang bertemu, kita akan bisa melihat ini nanti diharokati gitu. Bisa dia diharokat doma, bisa diharokat kasroh. Ini penting. Kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran itu ada sakalnya, is okay. Kalau membaca kitab gundul. Maka sebelum Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KNB Mandiri, barakallahu fikum. Nikah serabutan baru muncul ya. Baik, lanjut. Hum ini huruf imad di sini ya kan. Kalau ini namanya domir munfasil ya, domir munfasil. Oke, mabni ala sukun alladhi hurika. Ila dhammi kan apa? Ala maknan lil tiqo isakinain fi mahali raf'in. Mubtada yang kedua. Ini mubtada yang pertama, ini mubtada yang kedua. Gitu loh, Kak. Ini mubtada pertama, ini mubtada. Kalau di sini namanya imad. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Nah, sekarang al-khasirina. Al-khasirina adalah khobar. Baik, mohon maaf ya, hari ini cuma sedikit mungkin. Baik. Terima kasih yang sudah melihat produk kami. Silakan dicek out dan payment. Ini bagus untuk pemula. Kalau belajar i'rab mengetahui ini sementara kisi-kisinya aja dulu. Oke. Al-khasiruna ini adalah khobar. Baik. Al-khasirina khobar mubtada sani. Khobar yang dari mubtada yang kedua ini. Jadi humul khasiruna. Gitu ya. Baik. Pelan-pelan ya, Kak ya. Berarti khasiruna ini khobar dari mubtada yang kedua. Ini kalau saya baca di kitab i'rab karya Mahmud Yakut. Kemudian kalau di sini humnya ini sebagai huruf imad gitu. Karena Buun tibalik abdi nekedah ini abdi yang harus belajar sama Bu Uun gitu. Ya, kita lihat yang khasiruna ini adalah khobar mubtada sani, mubtada yang kedua. Marfu'un wa alamatu raf'ihi waw. Alamat rafa'nya adalah waw, khasiruna. Wawu. Oke, terus ada resi maf'ul di anahu jamak mudzakkar salim. Ya, karena dia jamak mudzakkar salim maka tandanya wawu. Kemudian wal jumlatu minal mubtada sanin wa khobar fi mahali raf'in sebagai khobar mubtada. Nah, ini kan mubtada yang kedua tadi tuh ya. Kalau yang ini nanti kita tulisnya lagi. Nah, ini mubtada kedua ya kan? Ini khobarnya dari mubtada yang kedua ini. Nah, kalau humul khasiruna ini adalah khobar dari ulaika gitu loh, Kak. Pusing? Enggak, ini malah senang kalau itu. Pokoknya kalau belajar i'rab itu menarik gitu loh. Kayak pusing. Enggak. Namanya kalau pusing berarti kita lagi olahraga. Otaknya lagi berkembang kali. Otaknya jadi kuat. Baik.
Untuk mengusir apa? Mengusir pikun katanya, amnesia. Saya aja kemarin tuh cerita, saya punya idola waktu SMP. Waktu idola saya tuh karena dia pintar, cakep dan bla 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 bla. Terus habis itu ini, saya kuliah di waktu itu di Jogja. Nah, si anak pintar itu yang kuliahnya di ITB, sekarang sudah jadi dosen di ITB deh. Itu apa main ke rumahnya temen-temennya di SMP. Kebetulan salah satunya adalah teman saya tuh Neneng. Nah, Neneng itu cerita sama aku, Mimin inget nggak waktu itu dia itu datang ke kosannya Mimin bareng aku? Enggak. Itu baru sadar, oh berarti usia sudah membuat aku pikun. Tapi jangan khawatir, jangan sampai seperti itu. Kita caranya apa? Kita caranya untuk biar bisa tidak pikun atau baca Quran, pahami Quran, gitu, biar dekat sama Allah. Salah satu memang keterkaitan kita dengan Allah itu adalah Quran. Baik, lanjut ya kak ya. Humul khasiruna ini adalah khobar dari ulaika gitu. Tolong jawab bunda, yang mana? Yang mana kak? Allah masalah. Taruh. Ini lagi nggak enak. Ibu dibuka lah. Di ini lagi. Apa? Imad mubtada kedua. Oh, imad yang mubtada kedua. Sebentar ya. Oh, udah ada dijawab itu. Baik, makanya sekarang saya mau coba untuk bahas ditulis dulu. Ini apa? Memang satu ayat bisa dua kali pertemuan. Tidak. Saya tuh nggak bisa ini loh kak. Tuh kan. Nggak bisa di ini apa? Nih kan, Masya Allah. Nggak bisa. Ntar ya, kita tulis aja dulu. Kemarin itu sampai Aisyah, berarti sekarang wayub siduna. Wayub. Nih bisa kelihatan enggak? Ya. Wayub. Nih apa? Apa saya nggak bisa itu loh kak. Nggak bisa dibesarin, dikecilin lagi. Nggak tahu ini, ya Allah. Wayub siduna. Wayub siduna fil artar fil ardi. Fil ardi, kemudian laika laika humul kalau saya nulisnya salah mohon dibetulkan ya. Khosirina. Baik. Masya Allah. Gak bisa. Kenapa? Saya keluar dulu tah. Ini sampai saya tuh bilang gimana caranya. Taruh. Coba pengelolaan di komputer untuk chat dan dihapus Audin dengan mudah. Waduh. Iya, nggak bisa di zoom out ini teh kumahanya. Mulainya saya nggak paham, tapi itu yang baik. Wah, yuk. Kelihatan jeleknya ya. Bawahnya ini ada tadi apa? Masya Allah, ini anu banget. Ini wawu atop, huruf atop. Nanti nggak bisa di ini.
Kemudian yupsiduna ini apa Kak? Jadi nggak kelihatan saya juga. Fiil mudhari, ya kan? Yang apa? Yang rofa. Fiil mudhari rofa. Tanda rofanya apa? Subutunun nih Kak. Nih subutunun. Tetapnya nun, ada nunnya. Nah, kemudian isim dhamir di sini apa? Hum, maka hum menjadi fa'il gitu Kak. Ya, baik. Ini ya Kak ya. Wa, kalian bertingkat kita lihat. Wa-nya huruf atop, berarti ini maktub ya kan? Maktub. Maktub. Ini maktub. Nah, ini ya fiil mudhari yang rofa ya kan? Dengan fa'ilnya apa? Tadi hum gitu Kak. Biasanya gitu ya. Maaf ya, besar-besar sekali. Ya, wawunya huruf atop, yupsiduna fiil mudhari rofa yang dirofakan dengan nun, adanya nun, subutun nun. Baik, kita pakai bahasa gitu aja pelan-pelan ya. Pakai mengenalkan bahasa Arab nggak apa-apa. Apa namanya? Istilah Arab nggak apa-apa. Jadi kita ke sana yang ini. Kesannya mencintainya lebih gitu. Fiil mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutun nun li'annahu karena af'al khomsa gitu Kak. Dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya hum gitu. Suaranya rembut, gak tahu aja kalau marahin anak-anak Ibu. Fil ardi. Bapak saya tuh ngasih nama aku tuh Mimin Mintarsi kan dari nama sinden. Kenal nggak kalian? Tahun berapa kalian? Paling belum pada lahir. Fi ini adalah huruf jer. Baik. Kemudian al-ardi ini adalah majrur. Oke, majrur. Fi huruf jer. Kalau ininya gitu. Al-ardi majrur biasanya suka di bawah. Iya, tapi saya sebelumnya di atas semua. Ya, majrur yang dijerkan dengan apa? Tanda jernya apa? Tanda jernya ini kalau saya bilang yang dijerkan itu berarti tanda jernya Kak. Ya. Yang dijerkan dengan kasrah. Masya Allah. Baik. Udah ya. Baik, kita ulangi. Wawunya ini wa huruf atop. Yupsiduna berarti maktub kan? Kita uraikan dulu. Yupsiduna fi'il mudhari yang rofa. Yang dirofakan dengan tanda rofanya subutunun karena af'al khomsa. Yupsiduna itu termasuk af'al khomsa ya. Fi'il yang 5 gitu. Fi'il yang 5 itu apa? Fi'il mudhari yang berakhiran nun gitu. Tapi hanya 5 itu mempunyai hukum tertentu gitu loh Kak. Baik. Dan kemudian dengan fa'ilnya humnya ambil dari mana? Dari isim domir di sini. Kenapa dimunculkan? Kenapa dimunculkan hum sebagai fa'il? Karena apa? Untuk menerjemahkan. Dalam metode al-i'lan dimunculkannya itu hum karena untuk menerjemahkan, untuk membedakan dengan satunya itu antum. Kalau kita bilang wawu jamaah sebagai fa'il, nanti kita wawunya apa ya gitu. Kan bisa lihat di sininya iya, tapi kita karena ini untuk nahu pemula, maka kita munculkan domirnya gitu loh Kak. Ya, yupsiduna fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakan dengan tanda rofanya subutun nun karena af'al khomsa gitu. Ya, fi'il yang irobnya kalau dia dalam posisi rofa, posisinya rofa ya Kak ya. Posisinya rofa, maka dia tandanya adalah subutun nun gitu. Sebab apa subutun nun tandanya? Karena dia af'al khomsa gitu Kak. Baik. Ya, karena ini rofa Kak. Kalau rofa itu nggak mungkin hadfun nun.
Itu Kak Indonesia. Ini kayak tadi yang saya munculkan. Bentar ya. Iya, bisa itu. Nih, af'alul khamsa. Yadhabani, contohnya apa? Yadhabani. Dalam posisi apa? Rofa, tandanya apa? Subutunun gitu, Kak. Bedanya apa? Yang satu itu bedanya etalase yang Kak Misbah. Yang pertama itu dia adalah kecil, yang kedua besar ukurannya gitu. Iya, nggak ada beda. Harganya beda. Iya. Nah, kalau dia dalam posisi marfu'un dirofakan, maka dia alamatnya adalah domah. Bukan, alamatnya adalah subutunun. Kita kan cerita tentang af'al khamsah ya. Nah, af'al khamsah. Terima kasih Teteh, sama-sama Kakak. Check out ya. Payment ya. Komisinya lumayan. Subutunun. Biar ada ini loh, biar ada astagfirullahaladzim. Enggak, aku cerita ini aja. Biar ada apa saya ngecepret, saya ada ininya. Ada apa nah itu? Ada uang lelahnya. Waduh. Bapak nggak apa-apa Kak. Lanjut. Borong juga nggak apa-apa. Subutun nuni artinya ada nunnya gitu. Nah, ini dalam posisi rafa. Nah, kalau Kakak bilang bisa subutun, bisa apa namanya? Hadfun itu, kalau hadfun posisinya di posisi yang mansub, yang dinasobkan, dan posisi yang dijazmkan. Kalau fi'il mudhari'nya ini dinasobkan dengan huruf lan, misalnya lan yadhaba, maka ini tandanya itu adalah hadfun nun. Ini lihat, harusnya kan yadhaba nih, hilang nunnya gitu Kak. Nah, kemudian kalau dia dalam posisi jazm, majzum yang dijazmkan dengan tanda dijazmkan dengan huruf lam, misalnya lam yadhaba, maka dia menjadi hilang nunnya, hadfu nun gitu kan. Jadi lam yadhaba, enggak yadhabani tapi lam yadhaba gitu. Baik. Ya, seperti itu. Lanjut. Wa yufsiduna, ini baru yufsiduna. Maka kalau kita menerjemahkan dan mereka membuat kerusakan. Di sini membuat kerusakan. Dan mereka membuat kerusakan. Ya kan? Ini yang di terus fil ardi. Terima kasih kakak yang sudah lihat fil ardi. Aduh, ini ganggu banget ya. Tapi sayangnya nggak bisa gede di zoom out. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Syasha. Terima kasih sudah hadir. Fi ini huruf jer, al ardi majrur yang dijerkan dengan kasro. Fil ardi muta'alik dengan fiil yufsiduna. Ya, ingat ya Kak. Kalau ini apa namanya? Ya Allah Robi. Maaf ya, besar banget ini nggak bisa nih. Ini jer majrur itu muta'alik. Muta'alik itu terkait, itu pasti ditanya muta'aliknya kemana gitu. Muta'aliknya ke fiil yang di sini nih. Ya, nih yaitu yufsiduna gitu Kak. Kita artikan apa? Fil ardi, di muka bumi. Di muka bumi. Gitu. Ya. Dah, sekarang kita cari yang ini. Nah, ini bahasanya, Mbak. Ulaika ini apa? Isim isaro ya. Isim isaro yang berada di awal kalimat, maka dia menjadi apa? Mubtada. Ulaika. Ulaikanya. Ulai. Ini khitab dia, bentar. Ini isim isaro ya, berarti dia sebagai mubtada, langsung aja.
Ulaika itulah mereka, kan ini hum, ini sebagai mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua. Ini mubtada yang pertama. Kemudian khosirina, humul khosirina ini sebagai khobar. Nah, ini sebagai khobar. Khobar apa? Khobar dari mubtada yang kedua gitu. Nah, sekarang humul. Nah, ini Kak, ada dua sukun. Aslinya ini tuh yang ini nih. Aslinya ini yang hum ini. Aslinya itu hum. Gitu kan, sukunnya ada sukun kan? Mabninya lah sukun. Kenapa jadi ditambah jadi harokatnya domah? Karena bertemu dengan sukun. Nah, bertemuan dua sukun maka harus dikasih harokat gitu Kak. Ya, maka di sini kita bacanya humul khasirina. Baik. Khobar dari mubtada kedua. Nah, yang ini yang jumlah humul khasirina menjadi ini khobar jumlah ya. Menjadi khobar dari apa coba? Khobar dari mubtada yang pertama. Dari mubtada yang pertama gitu Kak. Alhamdulillah, terima kasih sudah CO dan payment. Barakallahu fikum, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Moga manfaat ya Kak ya. Ya. Dah, gitu ya Kak ya. Ulaika ini adalah mubtada yang pertama, isim isyarah yang berada di awal kalimat menjadi mubtada. Kemudian hum ini adalah mubtada yang kedua. Baik. Al-khasirina ini adalah khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada yang kedua. Terus kemudian humul khasirina ini menjadi khobar dari mubtada yang pertama gitu. Amin. Asik Kak. Itu Kak. Ya. Hari ini saya cukupkan sekian. Ini nggak bisa alhamdulillah. Kita ulangi lagi dari yufsiduna. Mana tadi? Ya. Oh, yang tadi belum di ini ya. Ulaika, kalau menerjemahkan mubtada khobar biasanya ini ulaika, adapun mereka itu. Nah, gini ya. Adapun karena mubtada ya. Adapun mereka itu. Kan mubtada lagi berarti adapun lagi. Adapun mereka gitu kan, ulaika humul, adapun mereka. Adapun mereka itu sama ya. Adapun mereka itu gitu ya. Mereka itu apa? Adalah orang-orang ya yang apa? Yang rugi. Orang-orang yang rugi. Oke, udah ya Kak ya. Nanti saya ulangi lagi di PT insyaallah. Ya. Jadi ini bertingkat. Iya, mayufsiduna. Nah, ini. Wa-nya ini huruf atop karena kita sudah bahas tadi, maka ketika kita baca di mushaf i'rabnya kita akan tahu wa-nya ini bukan harfu aja tapi harfunya itu masuknya huruf atop. Yufsiduna fi'il mudhari yang dirofakan dengan tanda rofanya nun karena af'al khamsa dengan fa'ilnya hum. Maka kita akan mengartikannya dan mereka membuat kerusakan. Fi huruf jer, al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasrah, fil ardi jer majrur muta'alik dengan yufsiduna fiil ini. Fil ardi di bumi. Baik. Ulaika ini mubtada. Ulaika mubtada,
Ya, isim isyarah sebagai mubtada. Ulaika, mereka itu, adapun mereka itu, ini ini kalau ada yang tempatnya semuanya huruf imad, tapi kita bilangnya ini hum, ini adalah mubtada yang kedua. Hum, mereka itu al-khosirina. Nah, al-khosirina ini khobar. Khobar dari mana? Dari khobar dari mubtada kedua. Al-khosiruna, orang-orang yang rugi, adalah orang-orang yang rugi. Begitu. Kalau mengartikan khobar, kita nggak di pesantren, tapi kita juga mendapat ini ya, pelajaran dari pesantren, dan kita membacanya seperti orang pesantren. Masih berkah semua orang yang pernah belajar di pesantren dan belajar nahwu sorobnya juga kuat, dan mudah-mudahan kami pun yang tidak belajar di pesantren secara otodidak ataupun secara harus dengan guru mestinya ya, dari pelatihan seperti saya dari pelatihan terus akhirnya bisa mengirob dengan baik. Begitu ya Kak ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nih, mushaf yang saya pakai itu adalah mushaf irob. Tadi yang saya terjemahkan tuh. Amin, Allahumma amin. Yang saya sematkan tadi itu adalah yang besar ukurannya. Sekarang saya sematkan lagi yang kecil. Sematkan. Ya, terima kasih yang sudah check out tadi. Saya Kak Misbah ya, barakallahu fikum ya. Ya, ini yang pertama itu harganya ya. Etalase pertama itu yang sedang. Ya, makasih. Semoga nilai cerdasnya Bunda nular. Oh. Allahumma sholli. Kakak, cerdas atau tidak itu bonus dari Allah. Cerdas itu yang penting kita paham. Cerdas sih ini ya Kak ya, apa namanya tuh, masing-masing orang ada yang kecerdasannya itu tinggi tapi kadang-kadang diplotkan itu pahamnya itu berbeda-beda juga. Makasih, semoga amin saya didoain sama kakak. Barakallah. Yang besar pingin ya silakan di CO aja dulu, disimpan di keranjang, nanti kalau sudah saving baru kita ini ambil gitu loh Kak. Nah, makasih. Insya Allah semoga rezekinya berkah ya Kak ya. Kalau apa namanya tuh pakai aja yang biasa, Quran biasa. Ini seperti saya, nih Quran yang seperti saya itu sudah saya coret-coret gitu. Iya, nih apa wakaf ibtidaknya gitu. Makasih Kak EBC yang sudah simpen di keranjang itu. Makasih. Barakallahu fikum. Ya itu. Jadi momen yang paling terbaik bagi kita kalau dikasih umur itu kita minta umur kita berkah. Dan kita banyak kewajiban yang harus kita lakukan di dunia ini, iya kan? Di dunia ini karena biar kita tidak jadi orang yang rugi nanti di akhirat kelak ya. Maka teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Ingat, ada banyak kewajiban kita, yang paling utama itu memahami Al-Quran. Cara untuk memahami Al-Quran yang dia itu berbahasa Arab, belajar bahasa Arab. Maka ada ulama yang mewajibkan belajar bahasa Arab bagi mereka yang orang Arab ataupun yang bukan orang Arab. Maksudnya bukan orang Arab. Kenapa? Lebih-lebih lagi kita kan akhirnya kan capek ya mengartikan, menjelaskan. Orang Arab itu mah wajar. Kata siapa? Mereka juga belajar. Kalau nggak belajar nanti mereka susah menentukan fiil, fa'il sebanyak. Sekarang kalau misalnya kita belajar bahasa Arab dengan yang pusah sama yang amiyah itu kan beda. Amiyah itu yang diajak ngobrol itu pakai bahasa prokem itu loh Kak. Biasa. Nanti kalau les kayak gitu tuh. Gitu. Saya buka di situ. Levelnya saya itu baru di nahwu pemula gitu. Jadi kalau kalau kita menilik ya, sebenarnya pelajaran nahwu shorob itu harus diplotkan di Al-Quran gitu Kak. Al-Quran dulu.
Munculnya pelajaran nahwu sorof itu karena memang untuk memahami Al-Quran gitu loh Kak. Baik, biar nggak salah ini. Iya, sekarang umur kita tinggal sedikit, sedikit, kita terus saja baca Quran, tahu artinya. Kan ada si sairnya, baca Quran harus tahu artinya, dengan artinya kan berbeda pahalanya, iya kan? Ya, nanti apalagi Ramadan. Nah, ya dalam bahasa bahasa Quran itu kan, tilil Quran tartila. Iya, iya. Pagi-pagi sudah ada. Ya, terima kasih ya Kak ya. Ada apa? Pagi-pagi sudah ada ini tamu. Saya mohon maaf karena ada tamu. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sekian saja. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Kak ya. Atur nuhun. Sama-sama, sama-sama Kak Misbah. Amin, Allahumma amin. Baik. Ya, insya Allah ini susah.